Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat. Saya Profesor Dr. Tuti Saribulan selaku dosen pembimbing dan juga dosen penguji mahasiswa PPG Daljab atau mahasiswa PPG dalam jabatan. Saya berdua bersama dengan Ibu Guru, Ibu Triyatni MM selaku Guru Pamong akan menguji mahasiswa PPG yang sedang melakukan PPL. Hari ini tanggal 16 September 2022 kami berdua akan menguji mahasiswi PPG yang sedang melakukan PPL, di mana nama mahasiswa itu adalah Naomi Nelly Palayukan. Alamat PPL di SMP Negeri 1 Kabupaten Biak Utara, Papua. Siswa yang akan diajar adalah siswa kelas 9. Materi yang akan disampaikan tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Dengan sub pokok materi, sistem pembayaran. Kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dan menggunakan model pembelajaran case-based learning. Untuk mahasiswi Naomi Nelly Palayukan dipersilakan untuk memulai kegiatan praktek pengajaran. Silakan Naomi. Ibu menyimak dari belakang saja. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke, semua sehat-sehat? Sehat. Sehat ya. Semua hadir toh? Hadir. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan Sarah. Mari teman-teman serta Ibu Guru, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Amin. Oke, terima kasih Sarah. Silakan duduk. Ibu akan mengabsen ya. Bunga Putri Tuara Lampung, Febianti Ojaba, Syane Paskalina Kaviar, Gioria Kaviar, Yuni Nuwom, Nurasti, Hikmah, Rahma Ayu Febrianti, Paskalina, Ishak tidak datang ya? Yuliana juga tidak datang. Sarah, Reza Wabiser, Yunia Kaviar. Oke, berarti 2 orang tidak datang ya? Oke, jadi sebelum kita memulai karena sudah siang, kita menyanyi dulu ya. Oke, kita menyanyi dulu Garuda Pancasila ya. Oke, kita menyanyi 1, 2, 3. Garuda Pancasila, kamulah penuh proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar
terima kasih. Semua masih semangat ya? Belum mengantuk? Oke. Sebelum kita memulai untuk materi kita hari ini, mungkin masih ingat apa yang kita sudah pelajari minggu lalu? Masih ingat? Apa yang kita sudah bahas minggu lalu? Tugas, fungsi, dan wewenang Bank Sentral. Oke, jadi kita sudah belajar tentang tugas, fungsi, dan wewenang Bank Sentral. Ya, siapa yang masih ingat apa tugas Bank Sentral? Yuk, siapa yang masih ingat tugas Bank Sentral apa? Oke, Yuni silakan. Bank Sentral Republik Indonesia adalah Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia adalah lembaga negara independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak yang lainnya kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Oke, ada yang lain? Pasca? Oke, silakan. Yuk. Jadi tugas Bank Sentral. Apa tugasnya? Ayo silakan Pasca. Tugas Bank Sentral adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Oke, jadi tugas Bank Sentral menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, kemudian mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan yang lain-lainnya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi hari ini. Kita akan membahas tentang sistem pembayaran, ya. Jadi kita akan belajar tentang sistem pembayaran, ya. Kompetensi dasar materi kita hari ini adalah mendeskripsikan Bank Sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia, ya. Kemudian menyajikan peran Bank Sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Ya, jadi itulah kompetensi dasarnya tentang pelajaran kita hari ini. Kemudian tujuannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran case based learning atau CBL, ya, dengan metode diskusi, kerja kelompok, tanya jawab, penugasan, dan presentase. Kemudian peta konsepnya. Peta konsep atau inilah yang kita akan bahas dalam materi sistem pembayaran. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian sistem pembayaran, ya. Kemudian ada jenis-jenis sistem pembayaran, ya. Kemudian peran Bank Sentral dalam sistem pembayaran. Dan yang keempat yaitu penyelenggaraan sistem pembayaran. Nah, kemarin kita juga sudah bahas tentang pengertian Bank Sentral. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian Bank Sentral? Silakan Hikmah, apa pengertian Bank Sentral? Bank Sentral Republik Indonesia adalah Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia adalah lembaga negara independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lainnya kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Iya, jadi Bank Sentral Republik Indonesia adalah Bank Indonesia. Ya, jadi kalau di Indonesia itu Bank Sentral adalah Bank Indonesia, tapi kalau di negara lain, lain lagi namanya. Tapi sama-sama Bank Sentral, cuman beda nama. Kalau Indonesia itu namanya Bank Indonesia, ya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, ya. Kemudian bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Sekarang Ibu ada menyajikan gambar, ya. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ya. Coba diperhatikan baik-baik. Itu gambar apa? Iya, jadi ada uang, ada kredit card dan ada debit card. Kalau uang kalian pasti tahu ya, karena pasti hari-hari pakai, ya. Kemudian salah satu tugas Bank Sentral adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ibu sudah kasih tahu minggu lalu belajar ya.
Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa itu sistem pembayaran? Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana dari satu pihak ke pihak lainnya guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Oh ya, oke. Jadi sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, kemudian lembaga dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana dari satu pihak ke pihak lainnya. Secara garis besar sistem pembayaran itu terbagi menjadi dua, ya. Jadi ada sistem pembayaran secara tunai dan ada sistem pembayaran non tunai, ya. Kemudian sistem pembayaran tunai. Mana yang termasuk sistem pembayaran tunai? Siapa yang masih ingat sistem pembayaran tunai yang mana? Uang. Uangnya atau uang kartal. Kemudian kalau yang sistem pembayaran non tunai, apa yang termasuk, yang mana-mana saja yang termasuk sistem pembayaran non tunai? Ada kartu kredit, ada cek, bilet giro maupun uang elektronik, ya. Ya, kemudian ada lagi gambar Ibu tampilkan, ya. Coba kalian perhatikan baik-baik, itu gambar apa? Siapa yang tahu itu ada gambar-gambar apa saja? Ada kredit card, ada uang elektronik, ada cek, ada bilet giro. Ibu mau bertanya, dari alat pembayaran non tunai di atas, siapa kira-kira yang tahu perbedaannya? Ada cek, ada bilet giro, kartu kredit, dan uang elektronik. Cek adalah surat permintaan dari seorang nasabah kepada bank agar bersedia membayarkan sejumlah uang tunai sesuai nominal di cek. Oke, jadi surat permintaan dari seorang nasabah kepada bank, ya, agar bersedia membayar sejumlah uang tunai sesuai nominal yang ada di cek. Jadi berdasarkan cek itu akan dibayar cash kepada nasabah. Jadi nasabah memberikan kepada bank, ya, nanti dibayar secara cash. Kalau bilet giro, pasca? Bilet giro adalah surat permintaan kepada pihak-pihak untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening satu ke rekening lain. Iya, jadi kalau bilet giro itu tidak bisa dicairkan secara tunai, ya. Jadi itu hanya bisa dilakukan dengan memindahkan rekening dari rekening satu ke rekening lainnya. Kemudian kartu kredit. Oke, Yuli, silakan. Kartu kredit merupakan alat pembayaran berbentuk kartu yang diterbitkan oleh bank di mana bank meminjamkan uang lebih dahulu kepada nasabah untuk melakukan pembayaran. Iya, jadi kalau kartu kredit itu lain lagi. Kartu kredit itu bank yang meminjamkan kita dulu, ya. Jadi bank meminjamkan kita dulu uangnya, ya. Kita pakai dulu, bebas pakai. Tapi setelah waktu yang sudah ditentukan bank, kita harus membayarnya sejumlah yang kita sudah gunakan. Oke, kalau uang elektronik, siapa yang tahu uang elektronik? Oke, silakan Sarah. Oke, jadi kalau uang elektronik sama saja sebenarnya kalau kita menabung, ya. Jadi uang elektronik itu kita menyerahkan dulu, ya. Menyimpan dulu uang ke dalam, kemudian kita mempergunakannya, ya. Dan peran bank sentral dalam sistem pembayaran. Perannya itu ada 5, yaitu sebagai regulator, pemberian perizinan, pengawas, kemudian operator dan fasilitator. Kita bahas satu persatu, ya. Jadi regulator, ya. Bank Indonesia berperan dalam membuat peraturan yang mendukung kelancaran sistem pembayaran. Ya, contohnya Peraturan Bank Indonesia PBI nomor 14/23/PBI/2012 itu tentang transfer dana. Kemudian pemberian perizinan, ya. Bank Indonesia berperan memberikan izin terhadap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran, ya.
seperti izin terhadap lembaga yang akan melakukan kegiatan transfer dana, alat pembayaran menggunakan kartu APMK dan uang elektronik. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab, ya. Jadi ada tugas dan tanggung jawab Bank Sentral dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Apa-apa saja itu? Jadi ada satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan, kemudian mengedarkan uang rupiah, mencabut, menarik uang, dan memusnahkan dari peredaran. Kemudian penyelenggaraan sistem pembayaran non tunai oleh Bank Indonesia, ya. Jadi itu ada dua, ya. Yang pertama, transaksi yang bernilai besar, ya, atau high value, ya, diselenggarakan dengan menggunakan perangkat Bank Indonesia real time gross settlement atau yang disebut dengan BI RTGS, dan Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System atau yang disebut dengan BI S4. Kemudian yang kedua, transaksi yang bernilai kecil atau retail value, ya, itu diselenggarakan dengan menggunakan sistem clearing nasional Bank Indonesia atau yang disebut dengan SKNBI. Ya, kita bahas satu-satu mulai dari sistem BI RTGS atau yang disebut BI Real Time Gross Settlement, ya. Adalah sistem transfer dana elektronik yang menyelesaikan setiap transaksinya yang dilakukan dalam waktu seketika, ya. Jadi BI RTGS berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, ya. Lihat alur transaksi BI RTGS, ya. Jadi alur BI RTGS itu nasabah datang ke bank pengirim, ya. Jadi nasabah datang ke bank pengirim, kemudian bank pengirim perintah transfer dana. Bank penerima melalui terminal ke sentral BI RTGS. Kemudian kita ke Bank Indonesia Scriptless Settlement System atau yang disebut dengan BI S4, ya. Jadi Bank Indonesia memiliki sarana khusus untuk mencatat, menata usahakan transaksi surat berharga secara elektronik yang disebut dengan BI S4, ya. BI S4 adalah sarana transaksi Bank Indonesia untuk settlement dan penetausahaan surat berharga secara elektronik. Itu terhubung langsung antara peserta, penyelenggara, dan sistem BI RTGS. Kemudian yang ketiga yaitu sistem clearing nasional Bank Indonesia atau yang disebut dengan SKNBI, ya. Jadi SKNBI adalah sistem transfer dana elektronik yang meliputi clearing debit dan clearing kredit yang menyelesaikan setiap transaksinya dilakukan secara nasional, ya. Kita lihat ada tujuan SKNBI. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran retail serta memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan clearing. Semua sudah duduk dengan kelompoknya? Oke, silakan duduk. Bagus, kita berdiskusi, ya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan dulu, tapi kalau sudah tidak, kita akan berdiskusi, ya. Oke. Jadi duduk sesuai kelompok yang kita sudah bentuk kemarin. Silakan. Ibu sudah siapkan bahan diskusi, ya. Kalian nanti diskusikan, Ibu sudah tulis pertanyaan yang akan didiskusikan masing-masing kelompok, ya. Jadi silakan dilihat kelompok 1, silakan
Kita mulai ya. Kelompok 1 sudah siap toh? Oke. Kelompok 1 silakan maju. Ya. Silakan kelompok 1 dimulai. Ya, silakan dipresentasikan apa yang sudah dibahas secara bersama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Suara besar-besar sedikit ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Hal-hal yang menjadi alasan masyarakat untuk menggunakan transaksi pembayaran non tunai adalah aman membawa uang tunai dalam jumlah banyak berisiko memancing tindak kejahatan. Itulah mengapa pembayaran non tunai ini diminati oleh masyarakat. Keamanan pembayaran ini memungkinkan Anda untuk tidak perlu mengeluarkan dompet dan seluruh isinya, sehingga risiko pencurian uang pun bisa diminimalisir. Satu kelebihan paling menarik dari pembayaran aman tunai adalah banyaknya promo yang ada, baik dalam bentuk cashback maupun Sudah? tetap menjadi daya tarik bagi pelanggan. Hal ini juga bisa digunakan untuk menghemat pengeluaran. Kelima, lebih mudah digunakan Kecuali untuk bertanya pengeluaran nanti. pendapatan. Ketujuh, ada potongan khusus Sudah? sebagai margin. Demikian hasil presentasi kami. Ada yang ingin Oke, silakan kelompok 1, 2, kelompok 2, 3 dan 4. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Nanti kelompok 1 menulis saja di situ. Ya. Siapa yang mau bertanya? Kelompok 2 silakan Hikmah. Apakah sistem pembayaran non tunai bisa sepenuhnya menggantikan sistem pembayaran tunai? Bisa diulang? Apakah sistem pembayaran non tunai bisa sepenuhnya menggantikan sistem pembayaran tunai? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, apakah sistem pembayaran non tunai bisa sepenuhnya menggantikan sistem pembayaran tunai? Jawabannya, Bank Indonesia menegaskan transaksi non tunai tidak akan menggantikan atau menghilangkan pembayaran tunai di masa mendatang. Pembayaran non tunai hanya menjadi pelengkap dalam sistem pembayaran di Indonesia. Dua jawaban dari kelompok 1 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2 sudah siap? Sudah. Oke, silakan kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Menjelaskan manfaat apa saja yang dirasakan oleh masyarakat dengan hadirnya kartu pembayaran non tunai dari bentuk kartu debit dan kartu kredit dari segi konsumen, produsen barang atau jasa maupun lembaga penyedia jasa keuangan non tunai. 1. Banyak promo. Transaksi menggunakan alat pembayaran non tunai sangat menguntungkan bagi masyarakat karena banyak merchant yang menawarkan berbagai potongan harga dan cashback bagi pengguna setianya. Baik, apakah ada pertanyaan? Oke, demikian presentasi dari kelompok 2. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, silakan Rasti. Apa kelemahan sistem pembayaran non tunai? Apa kelemahan? Sistem pembayaran non tunai. Silakan dijawab pertanyaan tadi dari kelompok 1 dan kelompok 4 ya. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apa kelemahan sistem pembayaran non tunai? Jawabannya adalah harus bisa membayar lunas dengan uang yang ada di bank, masih jarang toko kerontong maupun pasar yang belum menyediakan sistem pembayaran non tunai. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Dipersilakan. Silakan kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 4 untuk membacakan hasil diskusi kami.
kepercayaan yang cukup lama. Dan yang kedua, beberapa toko di Indonesia masih banyak yang tidak menggunakan sistem transaksi non tunai, termasuk di beberapa desa. Selain itu, pembayaran non tunai sendiri membutuhkan listrik dan koneksi internet. Tepukan untuk kelompok 4. Selesai. Silakan kelompok 4. Pembelajaran kita tentang sistem pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekarang pasca bacakan kesimpulan dari apa yang kita sudah pelajari hari ini. Oke, silakan pasca. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan lembaga dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pembinaan dana dari satu pihak ke pihak lainnya guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi dan merupakan suatu sistem yang terdiri dari atau atas sekumpulan ketentuan yang di dalamnya terkandung hukum, standar, prosedur, dan mekanisme teknis operasional pembayaran yang digunakan dalam melakukan pertukaran suatu nilai uang antara dua pihak dalam suatu wilayah negara maupun secara internasional. Jadi itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, ya. Oke, itu akan membagikan LKS, ya. Di sini ada LKPD, ya Ibu sudah buat. Di dalamnya ada kasus, ya. Silakan diisi di sini. Ini nanti ada satu kasus. Ini nanti dibawa pulang, dikerjakan di rumah. Sedangkan ini sekarang dikerjakan ya. Di sini ada LKPD, silakan dikerjakan. Kemudian itu akan membagi jurnal refleksi, ya. Jadi di sini ada jurnal refleksi, kalian akan mengisi, ya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini, pemahaman kalian sudah sampai di mana? Kemudian kalian sudah mampu sampai di mana? Kemudian apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Sudah ada tugas untuk di rumah ya? Sudah diambil di tugas depan? Ya, jangan lupa nanti kalau pulang atau besok mau ke pasar ya cek ya. Silakan kalian lihat-lihat ya. Ada seberapa banyak orang yang menggunakan pembayaran non tunai ya. Kalau di kota dicek kira-kira berapa orang? Ibu sudah siapkan kolomnya itu silakan diisi ya. Diisi sesuai dengan kolom-kolom yang Ibu sediakan. Minggu depan dikumpul ya. Ya. Oke, jangan lupa sebut kegiatan ya. Oke. Jadi demikian materi pembelajaran kita hari ini tentang sistem pembelajaran. Minggu depan jangan lupa belajar. Kita akan lanjut dengan bab yang sama, materi alat pembayaran. Itu yang terakhir, kemudian nanti kita lanjut ke bab berikutnya. Baik, sebelum kita pulang ya, satu orang pimpin kita dulu dalam doa. Siapa yang mau pimpin? Oke, silakan. Kegiatan pembelajaran kita siang ini saya mengajak kita semua bersatu dalam doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mari. Amin. Oke, terima kasih Uli. Oke, terima kasih semua. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Siang, Bu. Oke. Selamat siang Bu Naomi. Tampilan hari ini keren sekali. Di pendahuluan Ibu selalu awali dengan doa, kemudian cek kehadiran siswa. Di apresiasi pun sudah dimunculkan. Jadi menanyakan materi sebelumnya, kemudian dikaitkan dengan materi yang akan disampaikan, gitu ya. Di kegiatan inti, Bu Naomi sudah buat dalam kelompok-kelompok kecil, kemudian mereka mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka,
kemudian ditanggapi dengan tanya jawab dari peserta didik yang lainnya. Di kegiatan penutup, Ibu sudah membuat kesimpulan bersama-sama dengan siswa, LKPD juga sudah dimunculkan. Saya rasa nggak ada kurangnya kegiatan atau tampilan Ibu hari ini. Bagus sekali. Suara Ibu juga jelas sekali, kemudian anak-anak, semangat anak-anak juga luar biasa. Nah, saya kira tampilan Ibu Naomi hari ini adalah tampilan yang terbaik. Bagus sekali. Keren.